kue untuk PDKT ke tetangga. Halo sonaku, assalamualaikum. Ketemu lagi di video masak aku. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga segala urusan kalian selalu dilancarkan, selalu bahagia ya. Amin. Ginilah kalau punya suami aneh temen. Udah bagus-bagus, istrinya nggak suka main, malah disuruh pergi main ke tetangga. Awalnya kan aku kira ada apa, tiba-tiba nyuruh main ke tetangga. Taunya aku yang lupa guys, bahwa ternyata hari ini tuh ada acara selamatan 40 harinya anaknya Bu Haji yang punya kontrakan. Karena memang selamatan kali ini itu beliau ngundang anak-anak yatim dan juga teman kerja almarhum aja. Jadi memang gak ada undangan ke tetangga. Karena suami aku teman kerjanya almarhum, makanya aku tahu. Dan aku rasa beliau ini satu keluarga orangnya itu baik-baik banget. Makanya walaupun gak diundang, aku sempat-sempatin datang. Dan biar gak kaku, sengaja di sini aku bikinin sedikit kue. Jadi kue ini tuh kue yang biasa aku jual pas bulan puasa, dan kue ini juga kue kesukaan teman-teman aku. Kami sih bilangnya ini kue bingka kentang ya. Tapi kali ini aku mau bikin yang versi mininya. Sebenarnya untuk bahan-bahannya itu sama sih ya kayak yang biasa aku bikin. Cuman kali ini cara memasaknya aja yang di sini aku pakai cetakan mini. Ini sambil nunggu kentangnya empuk, aku mau siapin dulu juga telur. Kali ini aku bikin untuk setengah kilogram kentang. Untuk bahan-bahannya sudah aku sertakan di atas, kalian bisa langsung di screenshot aja. Mana tahu suatu saat kalian pengen bikin ini juga. Jadi menurut aku soal rasa ini tuh kue yang nggak pernah gagal. Dan juga bikinnya itu gampang banget. Walaupun nggak pakai mixer, ini tuh hasilnya tetap lembut banget. Telurnya itu di sini nggak perlu ya dikocok sampai dia mengembang, cukup sampai gulanya larut aja. Gulanya sudah larut. Sekarang aku mau halusin dulu setengah kilogram kentang yang udah aku kukus tadi. Nah, halusinnya juga gampang banget, gak perlu pakai blender, bisa pakai garpu, bisa pakai belakang gelas atau alat apapun itu, yang penting senyamannya aja. Tapi sebelum kentangnya ini dimasukin ke adonan telur yang udah disiapkan tadi, pastikan kentangnya ini gak terlalu panas ya. Atau boleh deh dalam keadaan suhu ruang, itu juga lebih bagus. Sebelum bahan-bahan yang lainnya masuk, pastikan ini kentangnya udah benar-benar tercampur rata. Sebelum kemudian aku tambahkan dengan tepung terigu. Nah, jadi gunanya tepung terigu ini hanya sebagai pengikat aja. Jadi jangan gunain tepung terigu sebagai bahan utamanya ya. Aku juga pernah bikin yang tanpa campuran tepung terigu. Kalau soal rasa sih menurut aku sama aja ya. Cuman kalau tanpa tambahan tepung terigu, dia itu pas diangkat dari tuangan mudah banget hancur guys. Jadi untuk bikin adonan kue kali ini tuh ternyata gampang banget kan. Aku yakin kalian pasti bisa deh bikin kue kali ini. Apalagi ternyata kan bikinnya ini cuma diaduk-aduk aja. Gak perlu es teh, gak perlu soda, dan juga gak perlu di mixer. Dan yang paling penting ini tuh gak perlu di resting atau didiamin dulu. Jadi ini friendly banget buat kita-kita nih yang tipe orang gak sabaran. Tanpa AEO dan babi bu lagi, langsung aja di sini kuenya aku tumpahin ke dalam cetakan mini kayak gini. Tapi sebelumnya untuk cetakannya ini tadi udah aku tambahkan dengan margarin ya, biar nanti kuenya itu nggak lengket. Cetakannya udah bagus dan adonannya juga udah cantik. Malah di sini kompor aku yang apinya itu nggak rata. Makanya walaupun nuanginnya itu barengan, tapi sedihnya kuenya ini nggak bisa masak barengan. Jadi tentunya ada beberapa kue yang tampilannya itu kurang cantik. Untung aja ya walaupun tampilannya itu kurang menarik, tapi tertolong dengan rasanya yang enak banget. Ini sih cocok banget sama pepatah yang bilang jangan nilai buku itu dari sampulnya. Satu adonan tadi ini itu jadinya 33. Nyesel sih bikinnya cuma sedikit karena aku kira ini tuh bakalan cukup. Tapi ternyata itu nggak cukup guys, karena saking enaknya ada yang ngambil langsung banyak. Tapi senang juga sih ternyata kue aku ini disukain sama banyak orang.